Diburu selama beribu-ribu tahun karena daging dan minyaknya. Dugong dan manatee adalah salah satu mamalia laut terbesar di dunia yang habitatnya ada di perairan Indonesia. Urian kali ini akan membahas tentang dugong atau duyung dan manatee atau si lembu laut dan penyebab populasinya itu terus menurun setiap tahunnya. Hanya di Urian Cerita. Duyung atau nama ilmiahnya itu dugong dugon merupakan salah satu mamalia laut herbivora. Begitu juga dengan manatee atau si lembu laut. Habitat dugong di perairan laut dangkal dengan bersuhu hangat 15-17 derajat Celcius. Sedangkan manatee habitatnya itu ada yang di air tawar dan ada di air laut gitu cuy. Wilayah subpopulasi dugong di Samudra Pasifik dan Hindia atau berada di perairan Australia, Bahrain, Papua Nugini, Qatar, Arab, dan tentunya di Indonesia. Sedangkan manatee subpopulasinya itu berada di wilayah Amerika Utara, Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan Laut Karibia, lalu Afrika. Nah, namun beberapa spesies manatee itu ada yang berada di pantai barat Afrika seperti spesies Trichucus senengelensis. Lalu jenis spesies Inongus mendiami pantai Amerika Selatan. Dan yang ketiga adalah Menatus mendiami Laut Hindia Barat atau Karibia. Mamalia ini adalah herbivora atau maun, pemakan dedaunan, dan mereka setidaknya menghabiskan 50 kg dalam setiap harinya. Gendut bukan? Dan mereka disebut sebagai hewan nokturnal atau hewan yang hidup di malam hari. Ya, tapi ada yang mencari makanan di siang hari gitu. Mamalia ini hanya bisa menyelam kurang lebih selama 6 menit. Lalu kemudian harus muncul ke permukaan untuk bernafas. Lucunya, ketika bernafas kadang mereka dalam posisi seperti berdiri gitu, dan posisi kepala berada di atas air untuk bernafas. Nah, kecepatan berenang mereka itu kira-kira 10 km per jam. Kadang mereka bisa mencapai 22 km per jam. Gerakan yang lambat ini menyebabkan mereka sering menjadi mangsa mudah bagi predator laut. Nah, predator alami mereka itu seperti hiu, buaya air asin, buaya air tawar, dan paus pembunuh. Keduanya sekilas terlihat mirip, namun faktanya ada beberapa perbedaan antara dugong dan manatee. Dugong memiliki kemiripan fisik yang dekat dengan manatee. Tubuh dugong itu kira-kira 3 meter dan kulitnya itu lebih lembut ketimbang kembarannya, manatee. Nah, sedangkan manatee memiliki tubuh kira-kira 3,5 meter dan kulitnya yang agak kasar ketimbang dugong. Kedua hewan ini menggunakan ekornya untuk berenang. Nah, dugong memiliki ekor yang lebih mirip menyerupai lumba-lumba atau paus, sedangkan manatee memiliki ekor yang lebih menyerupai duyung lebar gitu cuy. Lalu perbedaan lainnya itu ada di sirip mereka. Dan sirip mereka ini digunakan sebagai keseimbangan dan untuk berenang sepanjang dasar laut untuk mencari makanan. Dugong memiliki mata yang sangat kecil dan dapat memproduksi air mata cuy. Mereka itu bukan ikan cuy, tapi mamalia. Nah, induk dugong akan menyusui anaknya hingga 1-2 tahun. Lama banget kan? Induk dugong mengandung anaknya sekitar 14 bulan dan merawat anaknya tersebut selama 2 tahun lebih gitu. Nah, kematangan seksual dugong antara usia 8-18 tahun cuy, lebih lama daripada mamalia lainnya. Dan dugong itu melahirkan satu anak untuk setiap 2,5-5 tahun sekali cuy.
Nah, si dugong ini sudah beribu-ribu tahun diburu cuy. Ya karena daging dan minyaknya. Diburu siapa dong? Ya diburu manusia dong. Sedihnya, kawasan penyebaran dugong semakin berkurang dan populasinya semakin menghampiri ke arah kepunahan cuy. IUCN mengklarifikasi dugong sebagai spesies hewan yang sangat terancam punah. Ya itu tadi, kawasan yang semakin berkurang, lalu reproduksi dugong itu lama 2-5 tahun cuy. Itu pun satu anak saja. Dan itu pun kalau nggak dimakan sama predator alaminya. Bahkan organisasi dunia yaitu Internasional Spesies Satwa dan Tumbuhan Liar Terancam Punah melarang atau mengharamkan perdagangan barang-barang produksi yang dihasilkan dari hewan ini. Segitunya loh. Walaupun spesies ini dilindungi di beberapa negara, penyebab utama penurunan populasinya diantaranya yaitu karena pembukaan lahan baru cuy, terus pemburuan, lalu kehilangan habitatnya, serta kematian yang secara tidak langsung disebabkan oleh aktivitas nelayan dalam menangkap ikan, belum lagi dimangsa predator alaminya ya. Kalau ada yang masih memburu, itu paling gak waras sih sebetulnya. Jika ada kata ataupun gambar yang tidak mengenakan, kami mohon maaf lahir dan batin. Tidak ada manusia yang sempurna cuy. Sekian dulu untuk urean hari ini dan sampai jumpa.